Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya, sekarang kita akan mengaji tentang banyaknya jalan kebaikan. Jadi sebenarnya jalan kebaikan tuh nggak melulu harus sodako, atau nggak melulu tentang selalu sholat atau selalu puasa. Itu nggak, banyak banget cara yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan jalan kebaikan. Di antaranya dalam hadis Nabi, an Abi Dzarin Jundub bin Jundata radhiyallahu ta'ala qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mala afdalu qala al imanu billahi wal jihadu fi sabilih qultu ayyu riqabi afdal qala anfasuha inda ahliha wa kasaruha samanan qultu fa illam af'al qala tu'ina shani'an aw tasna'u li akhraq. Qultu ya Rasulullah ara'aita an dha'uftu an ba'dil amal qala takufu syarraka 'anin nasi fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Muttafaqun alaih. Dari Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, ia berkata, ya Rasulullah, amal apakah yang paling baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, beriman pada Allah dan jihad di jalannya. Kalau zaman dulu kan ada perang, jadi kita buat para pemuda itu bisa ikut perang kepada ikut Nabi perang untuk melawan orang musyrik gitu. Aku berkata lagi, budak manakah yang terbaik untuk dibebaskan? Kan zaman dulu banyak budak dan banyak juga kayak membayar kafarat, fidyah dan sebagainya. Itu kan tuh dengan memerdekakan budak ya. Jadi zaman dulu memerdekakan budak itu adalah sangat terpuji banget gitu loh. Terus Rasulullah menjawab, yang paling berharga pada pemiliknya dan banyak harganya. Jadi yang paling mahal, yang paling berharga bagi pemiliknya. Otomatis kalau itu budak kesayangan, insya Allah harganya pasti mahal. Nah, dari situlah budak yang paling baik untuk dimerdekakan adalah budak yang harganya paling mahal dan yang paling disayang sama tuannya. Kemudian yang paling, aku berkata, jika aku tidak bisa melakukannya, Nabi SAW menjawab, engkau bantu seorang pekerja atau engkau buat sesuatu untuk orang yang tidak sanggup membuatnya. Kalau emang gak bisa merdekakin budak atau gak bisa ikut berjihad, maka cukuplah engkau itu untuk membantu seorang pekerja, atau engkau berbuat sesuatu untuk orang yang tidak sanggup membuatnya. Bantulah pekerja, jangan semena-mena sama pekerja, dibantu. Ya walaupun kayak bantu sedikit-sedikit. Ada tukang sapu, ya kita membantunya untuk tidak menambah sampah gitu loh. Gak melulu kita kalau ada tukang sapu lewat, tukang sapu jalan terus kita ikut nyapu, bantu ikut nyapuin, tuh gak melulu seperti itu. Cukuplah bagi kita untuk tidak menambah sampahnya, itu sudah alhamdulillah bahwa itu juga termasuk sudah bantu loh. Jangan terus ada tukang sapu di jalan, malah kita tuh buang sampahnya sembarangan. Alah, udah mau disapu ini kok, akhirnya buangnya langsung dari jendela kaca mobil dibuang. Itu udah nggak bantu, nambah beban gitu loh. Kita bisa membantu mereka dengan tidak menambah bebannya. Di antaranya seperti itu tadi. Kemudian sahabat berkata lagi, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku tidak mampu melakukan sesuatu pekerjaan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau cegah dirimu untuk berbuat jahat kepada orang lain. Sungguhnya itu adalah sedekah untuk darimu untuk dirimu sendiri. Jadi kalau umpamanya sahabat ini tanya, jika tidak mampu untuk melakukan suatu pekerjaan itu bagaimana ya Rasulullah? Mungkin orang itu benar-benar gak bisa berbuat apa-apa, atau dia benar-benar merasa tidak bisa, seperti tidak berguna gitulah. Sama Rasulullah dijawab, cukuplah engkau untuk tidak menyusahkan orang lain. Cukuplah engkau untuk tidak berbuat jahat kepada orang lain. Sungguhnya itu sudah sedekah darimu.
kita dengan tidak menyakiti orang lain, itu sudah sedekah loh. Jadi tidak melulu sedekah itu harus dengan harta, tidak melulu sedekah itu harus dengan pekerjaan. Bahkan kalau memang kita tidak sanggup untuk berbuat apapun, untuk membantu, ya kita jangan berbuat jahat gitu. Setidaknya hiduplah untuk menjadi orang yang berguna. Jika memang hidupmu tidak merasa tidak berguna, maka janganlah kamu menyakiti orang lain. Itu sudah sangat cukup. Jadi misal kayak apa ya, zaman sekarang tuh kayak kita nggak bisa membantu kayak pandemi ini ya. Pandemi ini kita nggak bisa untuk membantu relawan untuk mengobati COVID. Kita nggak bisa ikut membantu para perawat, dokter, tenaga medis untuk membantu mereka menyembuhkan pasien COVID. Ya kita paling nggak kalau kita memang tidak bisa membantu atau kita tidak bisa ikut berdonasi untuk membantu musibah COVID ini, ya kita jangan malah berbuat jahat kepada orang lain. Kita akhirnya pergi kemana-mana nggak pakai masker, kita pergi kemana-mana tidak menjaga kebersihan, kita bersin sembarangan. Padahal cukup kita tidak usah berbuat apapun asal kita tidak mengganggu dan tidak menyakiti orang lain, itu sudah sedekah loh. Nggak perlu kita bersedekah uang untuk membantu berdonasi COVID atau membantu para perawat kesehatan, tuh hasilnya nggak usah kalau kita nggak mampu. Cukup kita untuk menjaga kesehatan, menjaga diri kita untuk tidak menularkan apapun kepada orang lain, itu sudah sangat membantu, sangat sekali. Kapan lagi rebahan kita ini menjadi rebahan yang bermanfaat gitu loh. Kemudian An Abi Darin aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah faqulu tasbihatin shadaqah wa qulu tahmidatin shadaqah wa qulu tahlilatin shadaqah wa qulu takbiratin shadaqah wa amrun bil ma'rufin shadaqah wa nahyun 'anil munkari shadaqah wa jazihu min dzalika ra'atani yarka'uhuma min ad-duha rawahu Muslim. Dari Abi Dar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap pagi ada sedekah atas setiap persendian masing-masing dari kamu. Setiap ucapan tasbih atau subhanallah adalah sedekah. Setiap ucapan tahmid adalah sedekah. Setiap ucapan tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap ucapan takbir adalah sedekah. Menyuruh berbuat kebaikan adalah sedekah, dan melarang untuk berbuat kemungkaran adalah sedekah. Semua itu bisa dicukupi dengan sholat 2 rakaat atau sholat duha yang dikerjakannya. Setiap apapun perbuatan baik, kata-kata baik yang keluar dari mulut kita, yang kita berbuat baik dengan tubuh kita, itu semua adalah sedekah. Jadi kayak misalkan kita bersyukur kita mendapat rezeki, alhamdulillah, itu sedekah. Kita tidak usah mengeluarkan uang untuk bersedekah harta, itu sudah sedekah. Terus kita memuji atas ciptaan Allah, subhanallah, masya Allah, itu sudah sedekah. Takbir Allahu Akbar atas kebesaran Allah, itu juga sedekah. Nggak perlu melulu kita jangan merasa miskin, jangan kayak kita, saya nggak punya harta untuk disedekahkan, diri saya saja sudah sangat membutuhkan untuk disedekoi. Lantas apa yang bisa saya sedekahkan? Cukup berbuat baik, melarang untuk kemungkaran, dan selalu bersyukur, mengucap zikir kepada Allah, itu sudah dihitung sedekah. Murah banget kan sedekahnya? Kapan lagi kita bisa merasa kaya padahal diri kita miskin? Maksudnya merasa kaya kayak sejatinya kita tidak punya apa-apa. Tapi dengan kita selalu bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, dan selalu berbuat kebaikan atau menyuruh kebaikan dan tidak melakukan kejahatan saja, itu sudah sedekah. Sejatinya kita miskin, tapi sebenarnya kita kaya, gitu loh. Kaya. Kita bisa bersedekah semampu kita, begitu. Kemudian hadis nomor 3. Anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anit thariq.
wa wajadtu fi masawi a'malihan nukha'atu takunu fil masjidil la tudfan. Rawahu Muslim. Dari Abi Dzar ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku yang baik dan yang buruk. Ternyata aku temukan di antara amal-amal yang baik adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan aku temukan di antara amal-amal yang buruk adalah ingus di masjid yang tidak dipendam. Jadi zaman dulu itu masjid itu masih pakainya itu tanah, belum ada semen. Jadi kalau dulu ada orang ingusan, itu kalau langsung ditaruh di bawah tanpa dipendem, itu sebenarnya adalah perbuatan tercela, mengotori masjid. Nah, amal-amal yang baik, amal-amal umatnya Nabi yang baik tuh ternyata cukup dengan menyingkirkan gangguan di jalan. Semisal nih Yaya nemu ada kayu yang menghalangi jalan, cukup dipindahkan, itu sudah sedekah. Yaya nemu nih ada pecahan kaca beling, dimasukkan ke tong sampah, itu sudah diplastikin dulu ya, kasih antar tukang sampahnya jadi kena beling, itu sudah sedekah. Jalan lihat sampah di tengah jalan aja diambil, kita masukkan ke tong sampah, itu sudah sedekah. Buat kalian nih para lelaki, misal ya di sini para suami yang udah pada menikah, istrinya minta disodakoin, padahal lagi nggak punya uang, lagi belum gajian. Jangan mikir terlalu keras, akhirnya sampai, duh gimana aku mau beliin make up belum punya duit, aku mau beliin kerudung belum gajian, aku mau beli baju belum ada bonus, gimana aku bersedekah kepada istriku? Cukup untuk tidak menyakiti istrimu saja, cukup untuk membantu pekerjaan rumah, ikut nyuci, gak malah nambahin beban, ikut nyetrika, istrinya ngambil jemuran, suaminya nyetrika, kan syahdu banget. Atau istrinya nyetrika, suaminya ngelempitin, istrinya rajang-rajang, istrinya mau masak, ngulek sambel sambil diulek, ngulek lombok, ngulek cabe, ngerajangi kentang, ngerajangi kacang. Suaminya cukup untuk kayak ngupasin apanya, berambangnya, bawangnya, itu sudah sedekah. Tidak perlu muluk-muluk. Sesungguhnya kenyamanan dan kebahagiaan itu tidak usah dicari, tapi kita sendiri yang menciptakan. Tidak melulu dengan harta gitu loh. Gak usah bingung-bingung, bahkan di kitabnya aja, di hadisnya sudah jelas, cukup untuk tidak melakukan kejahatan, tidak menyakiti, itu sudah sedekah. Nah, hari ini sudah bersedekah apa saja kita? Sudahkah kita bersedekah? Coba. Sudahkah kita bertakbir, kita bertahmid, alhamdulillah atas rizki nikmat yang telah Allah berikan hari ini? Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesimpulan hari ini adalah tidak melulu sedekah itu tentang harta, melainkan cukup dengan tidak menyakiti orang lain, membantu, atau hanya dengan berkata dengan kalimat-kalimat bagus, kalimat-kalimat thayyibah, itu sudah dinamakan sedekah. Kurang lebihnya dari saya, kita lanjutkan minggu depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.